Isa itu Yesus bukan? Di Islam. Bang Juma silakan Bang. Oh. Iya, kalau di Islam Nabi yang datang kepada Bani Israel itu Isa alaihissalam, yang dalam bahasa Ibrani Yosua, dalam bahasa Aram Iso. Kalau Yesus ini dari Yunani. Silakan. Guru Nda pro Kores sekarang ya. Bagus. Lanjut. Memang Jadi kayak Isa gitu. Isa Memang itu gitu deh. Oke, di Kristen Isa itu bukan Yesus ya? Ya silakan. Itu udah pasti Ya. tuh. Isa Bukan. itu Tidak cuman, diucapkan. Iya. Isa itu cuman KW tiruan, diserupakan. Ya Mari. udah, kita sekarang ke Oke, Yahudinya. oke. Oh, silakan Guru Nda. Nggak Guru Nda di luar. ori. Aku nyiapin data. Nggak ori, palsu. Iya. Tiruan. Suaranya kayak Oke, kiamat Tapi, ya. Ngamuk deh. tapi ternyata Suaranya kayak kiamat ya. di QS 3 ayat 55 pengikutnya Isa itu masuk surga, sedangkan yang ajarannya yang disempurnakan itu masuk neraka. QS 19 Ini ayat kiamat gak sih suaranya? Ya udah, jadi pengikut Nabi Isa lebih hebat daripada Mau dia penyembah kiamat, Yesus mau kalau dia kayak gitu. kiamut, biarin aja. kok bisa yang Gimana? Oke, kok lanjut, bisa yang penyempurna itu masuk neraka, sedangkan pengikutnya Isa itu masuk surga? Gimana itu? Mendingan pilih yang ikut surga atau ikut yang neraka? Ayo, pikir pakai akal sehat. Ikut Oke, Isa dijamin Oke. surga, ikut Muhammad Oke. dijamin neraka. Gimana itu? Oke. Itu Qurannya Oke. sendiri. Tapi katanya Jadi ikut menyempurnakan. Isa atau ikut Yesus ini? Awas loh, Jangan awas pelitot-pelitot loh, gua dong. dikit. Kita mesti ikut Awas Isa loh, atau gua ikut dikit. Yesus? Jawab Iya, dong, iya, kenapa oke. yang Jangan disempurnakan pelitot-pelitot. itu masuk neraka? Dan toh faktanya Muhammad ada di mana? Di kuburan. Tenangkan Sedangkan Roh Isa Kudusmu. ada di langit, di sorga. Romolog yang Aduh. ada di dalam tubuhnya Mbak ini ditenangkan dulu. Santai, Deomolog, relax. Ya, Deomolog roh molok itu yang yang ada di dalam yang tubuhnya lambangnya tuh sapi Mbak betina, ditenangkan Al-Baqarah, sapi dulu. betina, Al-Baqarah itu Ditenangkan dulu. itu Ditenangkan Al-Baqarah. roh molok yang ada di Ya lo dalam jawab aja, tubuhnya. bisa jawab nggak lo? Bisa Ditenangkan jawab nggak lo? dulu. Ini Mbak Oke. masuk di Komal Muslim loh, bukan Komal Kristen ini. Jadi tenang Apa aja, mau tenang. di-kick? Tenang. Mau di-kick? Tenang, Bakal di Ruqyah. Bakal di Ruqyah. tenang, Di Ruqyah kok. atur napas, Yang sering masuk, Udah. yang suka kerasukan itu nabi kamu, junjungan Udah. kamu yang kerasukan mulu. Lupa dia, Kerasukan, Yesus kena disebut santet. gila. Itu Nah, Udah. kita ini ya, kita akan open cam ya. Apa, Nah, kalian mau menghujat- aku udah bukain menghujat data. Isa? Sabar. Kalian mau Roh Kudus menghujat lagi Isa? gua Orang Nabi- kerasukan diskusi di romolog sini. Jadi ini. sabar. Mau menghujat Isa Nah, di kalian? sini gue akan Nah, menunjukkan jawab ke aja. kawan digitin 57A, perhatikan di sini. Digitin 57A. Di sini ada ya, ada kisah mengenai Nabi Yesus. palsu Ini yang punya kitabnya Yahudi. disempurnakan, Nabi Isa. Ini kitabnya Yahudi. Dibesarkan, Nah, di sini katakan apa? Yesus the Nazarin, kan gitu ya. Ini tuh terjemahan sebenarnya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah Haisu Hanusri. Jangan Kita lihat, nyambung ini lo. kita copy, ini kita copy, Jangan kita copy. melempar topik Nah, deh, kita copy. jangan Terus kita mengalihkan paste di sini. topik. Faktanya, Nah, kita paste di sini. Nah, paste ya. kamu nggak percaya Nah, lihat di sini. Ini udah kamu kita nggak paste ya. percaya kitabmu Lihat sendiri. kawan-kawan sebuah keajaiban. Kamu nggak percaya kitabmu sendiri. Kitabmu mengatakan Ah, Isa ini itu nih, kemana? lihat nih. Dipastikan Apa di situ? surga. Apa di situ? Sedangkan Itu kamu Yesus atau apa dipastikan tuh? neraka. Aduh, Jedar, selamat jedar, datang di kebenaran. Yahudi aja menggunakan isu. Ah, Yesus pasti kau- itu cuma orang Yunani. Ini Yahudi tuh. Kalau di Indonesia iya Yesus, tapi kalau di sini lihat tuh. Pastinya. Aduh cantik banget. Udah jangan Pastinya macem-macem, Bre. Yesus di sorga Yesus ada lo itu saksi orang matanya. Yunani yang tidak Naik ada langit, mengenalnya sedangkan satupun nabimu kan saksi kecuali matanya bangsa-bangsa dicoba. Eropa. Itulah kenapa Pas. kulitnya putih bule.
karena dia peranakan Pas 3 Eropa hari gitu. dikubur. Ya. Ini kemana sih ini? Jangan 3 terguncang, hari. jangan terguncang. Sabar, Dari sabar. Batung. Terima 3 hari kenyataannya dari tuh. Batung itu Nabi Muhammad. Yahudi aja pakai isu kok. Faktanya Yahudi kan pakai Nabi isu. gue Nah, yang sekarang di kita ke kuburan. bahasa aslinya Yesus ya. Faktanya Kita yang ke di bahasa kuburan aslinya itu Nabi Yesus. kamu. Terima kenyataannya Faktanya Yesus yang di kuburan Yunani itu lu Nabi tidak kamu. kepake di Tapi dalam keimanan nyatanya Yahudi. banyak Yesus Yunani lu itu Nabi cumalah kamu peranakan ketika jadi di Eropa kuburan, gitu. Mbak banyak ini mau orang apa? percaya. Mbak ini mau ngapain? Mbak ini mau Sekarang ngapain? kalau kita Mau ke kesini? Jesus Name, kawan kita lihat Jesus Name di sini. Mau hujat Ini Nah, Tapi ini Jesus dijawab Name nih ya, pertanyaan Jesus Name gua ya. nggak bisa jawab. Nah, bukan sulap, bukan sihir, bukan Oh, sulap, gitu, bukan gitu. sihir. Nah, kita ke Aramaik sebagai bahasa Yesus. Ah, ini nih Aramaik. Ah, ini. Mana sih Aramaiknya dia? Arabian, Amharik. Ah, ini Aramaik. Apa ini? Ini apa ini? Nah, ini ya. Ini apa? Dar, bukan Yesus, bukan sihir, Yesus itu kawan. tokoh itu Yesus di Yunani itu Yesus. Tokoh Zeus. Zeus tadinya supaya dia Isa mirip itu dengan kapan Yosua adanya? maka berubah. Ya Isa kapan itu adanya? di zaman Yesus. 1 Masehi. Yesus lu abad keempat. Jadi jangan sok-sokan menggembar-gemborkan Yesus yang baru ada di abad Ini orang keempat gobloknya kepada Nabi setengah Isa mati ya. kami. Kalian itu Di Aramaik Iso, yang nyontek, di Yahudi yang belakangan, nah, ini. namanya yang di Isu. belakangan Di itu Islam udah Isa. pasti nyontek. Ini lu Yesus lu Kok dari mana Isa kalau yang bukan dari nyontek itu yang Yunani? original? Dari mana, my bre? Gimana sih namanya Originalnya original itu yang Iso. duluan. Yang belakangan itu Originalnya Oh, marah dia, Iso, emosi berarti. bukan Zeus. Zeus itu dewa yang disembah oleh orang Romawi Yunani. Makanya kitab Anda manyos. itu bukan dari Ibrani, Bebas bukan kalian. dari Aram. Loh, mana ada orang Yahudi namanya Zeus? Bocor halus. pasti Makanya lu Isa tuh itu. orang Yunani, berbanggalah dengan Yunaninya lu gitu loh. Berbangga dengan Yunaninya lu, ya. Gitu. Nggak ada nama Yesus itu di Yahudi, nggak ada. Yesus itu munculnya di Romawi Yunani, berasal dari dewa Zeus. Cendol. Goblok lu. Makanya Bercanda bukan ya? original Kalian text. itu anti sejarah. anti Yesus historis. itu mengajarkan Nggak ada. bahasa Ini Arab. apa? Kalian Ini bikin gua Yesus bawain dari itu Kidul berapa 57-an nomor 3 punyanya Yahudi yang membahas si Yesus yang lu sembah-sembah ini dibangkitin sama Onkelos, rabinya Yahudi. Kenapa takut? Kenapa Mention takut nggak kita? tuh? IS 3 Apa? ayat 55 dibuka. Iya, di sana IS 3 Isa atau ayat 55 Yesus? dibuka. Saya Al-Quran baca. nggak pernah Oke, membahas Anda diam. Yesus Yunani. IS Nah, 3 gitu. Silakan dulu dah. Dibuka ayat IS 3. Ya, oke, ayat saya 55. baca ya, dengarkan ya. Tapi setelah ini saya yakin kamu gak haid 6 bulan. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iskalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tama'uka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Jadi di sini dikatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit, tidak disalib, serta mensucikan Nabi Isa disucikan dari orang-orang Kristen. Nih, jelas ini ayatnya. Serta aku mensucikan kamu dari orang-orang kafir, mensucikan kau dari orang-orang Kristen, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang Kristen hingga hari kiamat. Nah, mau kayak mana tuh? Ayo. Itu Ayo, pengikutnya yang Isa mengikuti aja. Nabi Isa siapa? Kami umat Jadi Islam. pengikutnya Isa Yang kemana? mengikuti Nabi Isa itu kami umat Lomba- Islam. lomba Yang suara tidak ya? mengikuti itu kafir, Lomba namanya suara ya? Kristoan. Dan ternyata di sini dalilnya menjadikan orang-orang Muslim yang mengikutimu di atas orang-orang kafir Kristen hingga hari kiamat. Tuh, Kemudian ditambah-tambahin, kepadaku aduh, untuk masuk kembali. neraka tuh, Lalu nambah-nambahin aku, Al-Quran. oh tidak, aku tidak Di mana ada menambah-nambahkan. kata muslim di situ? Nggak ada kata muslim di situ. Muslim itu adalah orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam. jadi Muhammad Mereka juga yang nggak usah berserah diterjem- diri. Muhammad juga bisa Nah, diterjemahin tuh, makanya bukan Muhammad. lu jangan nangis. Nah, sekarang gini, Kok saya nangis? buktikan bahwa Nangis, orang yang kejar-kejar. dengarkan. Nangis Saya lah, Yesus lu orang buktikan Yunani bahwa dibuktiin. orang yang menyembah Kurang aja Isa, kamu orang yang menyembah tambah-tambahin, Isa, gimana sih?
Dengarkan. Kamu jangan karena sakit hati sama suamimu yang selingkuh, kamu marahnya di sini. Dengarkan. Di sini jelas sekali dikatakan bahwasanya laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Orang-orang kafir yang menuhankan Isa. Nah, orang-orang kafir yang menuhankan Isa ini apa agamanya sekarang? Kristian. Itulah kau. Maka yang dikatakan di sini Nabi Isa dibersihkan dari orang-orang Kristen. Jadi pengikut Isa itu bukan Kristen tapi Muslim. Paham? Lalu kemudian kamu mengambil data ayat 71 dari Maryam 19, surah 19. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Jadi ayat ini menerangkan seluruh keturunan Adam nanti akan melewati sirat dan situ melewati neraka. Semuanya. Sama di dalam kitab kau diterangkan di dalam Markus 9:49 semua orang Kristen akan masuk ke dalam neraka. Nah, baca tuh dalilnya. Saya kasih clue-nya ya. Markus 9:49 semua manusia masuk ke dalam api neraka. Kalau kamu manusia kau juga masuk dalam neraka. Jadi Maryam 71 ini jelas seluruh anak keturunan Adam akan mendatangi neraka. Tetapi umat Islam diterangkan di ayat selanjutnya, summa nunajjil ladzina taqau wa nazaruz zalimina fiha jithiya. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa ini? Orang Islam, dan membiarkan orang zalim tetap berlutut di dalam neraka. Siapa zalim ini? Orang Kristen. Kenapa zalim? Karena sudah tahu Yesus manusia tapi dituhankan. Demikian. Miau. Lanjut. Nggak nyambung. Jadi untuk apa? Untuk apa ada Muhammad kalau Isa pengikutnya bisa masuk surga? Jadi untuk apa Muhammad itu? Sedangkan Muhammad itu memastikan umatnya, pengikutnya masuk neraka. Dibandingkan dengan Isa langsung ke sorga, nggak perlu ke neraka, langsung ke sorga. Untuk apa ada Muhammad kalau gitu? Ternyata begitu Iya, ada ajaran itu baru. pengikutnya Isa, bukan pengikutnya Yesus. Mana dalilnya pengikut Yesus masuk surga? Dan katanya, takut, mana dalilnya pengikut? Mana dalilnya? Di depan gue takut, nggak berani denger takut. Apanya yang nggak berani? Apanya yang nggak berani? Kamu panjang lebar 5 jam, gue suruh dengerin. Gue ya, silakan. dengerin, gimana sih lo? Nih, silakan, jangan sampai soft testnya jangan ditelan dong. Pikir pakai akal sehat. Silakan. Kapan gue ngomong nih? Gue ngomong lo ngomong. Kok takut Ya, banget? silakan. Dengerin. Silakan. 1 menit. Pikir pakai akal sehat ya. Isa itu di surga, diselamatkan oleh Allahmu, dan pengikutnya dipastikan surga tanpa perlu ke neraka. Terus tek-tek, tiba-tiba abad 6 ada yang menyempurnakan, memastikan umatnya masuk neraka, dan dia sekarang ada di kuburan. Pada hari ketiga ternyata tidak bangkit, dibelatungin, busuk. Lah, terus? Untuk apa ada Muhammad kalau gitu? Toh Isa lebih baik. Isa naik ke surga dan pengikutnya langsung ke surga. Untuk apa? Muhammad itu untuk apa? Kok malah masuk neraka, dipastikan neraka? Itu namanya disempurnakan atau dihancurkan atau malah membodoh-bodohin orang. Gimana sih? Akal sehat dipakai dong. Dari masuk neraka langsung, tiba-tiba abad ke-6 harus masuk ke neraka dulu, dan harus melewati jembatan yang dibelah 7 rambutnya. Itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Bagus. Nah, Paham giliran ya, saya. Logikanya paham. Untuk apa Muhammad yang katanya disempurnakan masuk neraka? Goblok. Giliran saya enggak nih? Giliran saya enggak? Santai dong Yunani. Goblok-goblok aja kerjaannya. Santai Yunani. Iya, giliran saya. Sekarang Markus 9, dengarkan. Markus 9 gantian dong, kan nggak mau gantian, sabar, gantian dulu. Roh Kudusnya ditahan, sabar. Roh Kudus, Dinda, Romolog. Dengarkan. Oh. Saya yang Fajah itu
Yang niup Forja itu rohnya siapa tuh? Ya Roh Kudus lah yang menghamili Maria Yunani, siapa lagi? Yang niup Forja itu kami. Orang kamu ikan Giliran kami. saya. Gantian lu. Giliran saya. Aku dia yang di Roh Kudus kami. Nggak tahu malu berkota. Giliran saya tuh. Buka celana orang di Sabar. Memang kita tahu Maria Yunani diperkosa Pantera. Jadi Sabar bapaknya aja. Isa siapa? Bapaknya Isa siapa? Dengan Nabi Isa nggak punya bapak tiri, Yesus punya bapak tiri. Bapak haramnya siapa? Pantera. Itu terima kenyataan. Bapaknya Isa itu orangnya kamu. Bocor halus gantian, bocor halus. Oh, tadi disembah-sembah Nabi Isa, sekarang dihujat. Maunya apa? Makanya Tuhan jangan tinggal, jadinya kepribadian ganda kan lunya. Aduh. Yang jadi germo di sorga. Ya Yesus menjadi Maria, Yesus lahir. Katanya gitu kan. Yusuf menikahi Maria, Yesus lahir. Matius 1:25 apa kau? Isian dari mana? Sama Allah. Yusuf menikahi Maria, Yesus lahir. Nanti lu ada yang menyaksikan kawan-kawan lu yang Kristen dicabuli oleh Yesus perkawinan anak Yusuf menikahi Maria. Yusuf menikahi Maria, Yesus lahir apa kau? Jemaat-jemaatnya. Apa kau? Silakan Bang Juma bicara. Sudah saya Silakan siapkan Guru, ya. gantian kok. Ini Mbak kalau marah sama suami karena suaminya main sama perempuan lain, jangan marahnya di sini. Nah, sekarang giliran saya. Markus 9:49. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Ini kenapa ini? Kenapa ini setiap orang digarami dengan api ini? Kristen kemana kira-kira? Atau Kristen tidak dianggap orang? Karena Kristen itu domba, hewan. Gitu maksudnya ya Mbak? Tolong terangkan dulu. Baca Bible dia. Dengarkan. Markus 9:49. Karena setiap manusia... dengarkan. Karena setiap orang, setiap manusia akan digarami dengan api. Ini di sini Kristen termasuk manusia atau bukan? Jawab. Apa sih lo nggak nyambung? Kenapa Nabi lo masuk Enggak, neraka? saya sudah menjelaskan. Saya sudah jelaskan. Saya sudah jelaskan tadi. Saya sudah jelaskan pengikut Nabi Isa itu adalah orang Muslim. Makanya kami beriman kepada Nabi. Jangan asumsi, jangan nyerang bebas. Nggak ada di situ Muslim. Iya, kami beriman kepada Nabi Isa. Sekarang saya tanya. Apakah kamu beriman kepada Nabi Isa? Nabi Isa itu nabi yang diserupakan Nabi. Saya tanya, apakah kamu beriman kepada Nabi Isa? Isa itu Yesus wannabe. Isa itu Yesus wannabe. Sekarang saya tanya, apakah kamu beriman kepada Nabi Isa? Enggak beriman. Nah, berarti kamu orang kafir. Bagaimana keadaan orang kafir di Al-Quran tadi? Ayat 55. Bagaimana orang kafir itu tadi? Ayo. Ya pastinya. Kamu ikan kamu mengatakan Nabi Isa, Nabi Isa. Kamu. Dengarkan. Kamu membawa Nabi Isa. Kamu membawa Al-Quran Ali Imran ayat 55 tentang orang-orang dan orang-orang yang mengingkari dia. Nah, sekarang saya tanya, apakah kamu beriman kepada Nabi Isa? Kamu katakan tidak. Berarti yang dimaksud orang kafir di dalam surah Ali Imran ini adalah kamu. Betul atau tidak? Bener banget Guru, dia udah ketahuan pelitat-pelitut. Gini loh. Karena di sini kan ada dua. Ganda, makanya Ada dia juga dua punya ini. pelitut. Jadi Di dia Ali pribadinya Imran ganda, itu ada gitu. dua. Tadi Pengikut Nabi Isa Nabi Isa dipuji-puji dan gitu. Ketika pengikut diganturin Nabi menyembah Isa. Nabi Isa nggak? Ikut Nabi Isa nggak? Di situ ada dua, pengikut Nabi Isa dan pengingkar Nabi Isa. Kamu jadi pengikut atau pengingkar? Jawab. Nggak ada hubungannya sama gue. Karena Nggak ada hubungannya. Ini jelas ini. Dan Allah menjadikan orang-orang yang mengikuti Nabi Isa di atas orang-orang kafir. Sekarang saya tanya, apakah kamu mengimani Nabi Isa? Kan yang percaya Quranmu itu kamu. Jadi saya tanya, apakah kamu beriman kepada Nabi Isa? Saya tanya, apakah kamu beriman kepada Nabi Isa? Jawab. Aku beriman kalau Isa itu barang KW, tokoh KW. Nah, yang berarti kamu bukan pengikut, berarti kamu kafir. Berarti yang diceritakan di Ali Imran itu sebagai orang kafir itu kamu. Ayo, nangis nggak? Lu yang nangis. Nangis nggak?
Loh, nggak ada apa. Nangis nggak Ini ada, di situ ditulis. ini jelas dikatakan bahwa orang-orang yang beriman mengikuti Nabi Isa di atas daripada orang-orang kafir pada hari kiamat hingga hari kiamat. Nah, sekarang kamu beriman nggak dengan Nabi Isa? Ya, gue beriman kalau Isa itu tokoh KW yang ingin menyerupai. Nah, berarti Yesus, kau tidak beriman. yang ingin Berarti menjadi kamu seperti tidak Yesus. beriman. Itu Berarti kamu dapat nggak beriman. idenya. Kafir. Nah, sekarang kalau Dapat kamu tidak idenya beriman, dari Tuhan maka Yesus. kamu dikatakan Itu di dapat ayat suci idenya dari Al-Quran Tuhan ayat Yesus. 55 dari Anda surah loh, Ali Imran kalau ini, ikut Yesus, kamu umatnya itu dipastikan lebih ke rendah surga. daripada Nggak masuk umat neraka. Islam Terus sampai hari dicontek kiamat. dicontek Ya, Oke, sama jelas ya. Muhammad, dicontek sama Kamu di Islam. sini diceritakan Nah, di ayat ini, dicontek, ditulis di kamu situ. lebih rendah Kasih daripada yang ada. umat Islam. Ali Imran 55 mengatakan kamu lebih rendah daripada umat Islam sampai hari kiamat. Selesai di situ. Dar. Sekarang saya tanya. Di dalam kitabmu Markus 5 nomor 49. Markus 9 nomor 49. Karena setiap Artinya- manusia akan artinya digarami, Yesus, dengarkan. Isa itu Setiap yang ada di manusia sorga. akan digarami dengan api. Yang di sorga Nah, itu sekarang siapa? setiap manusia akan digarami Yang dengan di api. sorga itu Dengarkan. siapa? Yang di sorga itu siapa? Yang di surga siapa? Naga. Siapa yang di Naga. surga? Kamu naga. Siapa yang di Oke, surga? kalian pakai gue pakai logika lo ya. Lo kan yakin kalau Yesus itu Isa. Berarti gue masuk surga karena lo yakin Yesus itu Isa. Berarti Stres. Loh, gue Yesus, dengarkan. Yesus itu, dengarkan. Dengarkan saya. Silakan. Dengarkan saya dulu. Nggak dengarkan bisa saya Guru dulu. Nar, Jangan nggak kesurupan. bisa dia kesurupan. Udah, Dengarkan gini, dengarkan. Yang lain diam. Dengan yang lain diam. Yesus itu ke surga menurut imanmu disebabkan karena Yesus menyembah kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus tidak ke surga akibat menyembah Yesus. Hei, dengarkan. Yesus tidak ke surga. Yesus ke surga bukan karena menyembah Yesus. Yesus ke surga bukan karena menjadi Kristen. Yesus ke surga bukan karena dia ibadah hari Minggu. Yesus ke surga bukan karena dia makan babi. Yesus ke surga karena dia menjalankan hukum Taurat dan menyembah kepada Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Berarti wakil penyembah Allah sudah ada di surga. Wakil penyembah manusia Yesus apa ada di surga? Jawab. Pastinya Yesus itu, Isa itu di sorga, sedangkan pengikut Muhammad. Nah, sekarang di neraka. Yesus itu ke surga Artinya- karena dia menyembah Allah. Sekarang wakilmu penyembah manusia, apakah sudah ada di surga penyembah manusia? Untuk apa ada Muhammad kalau pengikut Isa langsung sorga? Nggak menjawab dia, Guru Apakah Nar. sudah Dia nggak ada menjawab, Guru wakilnya Nar. orang Kristen di surga? Apakah Ajaran sudah ada wakilnya penyembah manusia di surga? Jawab. Kalau penyembah Allah wakilnya sudah ada, yaitu Yesus. Nah, sekarang wakil penyembah manusia anak Maria ini apakah sudah ada di surga? Jawab. Siapa wakilmu di Yang surga? penyembah manusia Kalau kami sudah ada, tadinya. yaitu Yesus. Bahkan Sekarang Allahmu wakilmu di itu surga menyembah siapa? Muhammad. Allahmu tuh menyembah Muhammad. Ya, nggak bisa Bangkainya menjawab disembah dia, Guru. Allahmu. Turunin aja. Orang gila ini, orang gila. Yaudah, aku nyobain dong, aku nyobain dong sama dia dong. Saya ini yang terlepas pasien saya. Sabar. Sekali lagi saya tanya. Siapa wakil Kristen penyembah anak Maria yang sudah menjadi wakil di surga? Jawab. Jawab. Kalau nggak turun kau. Kalau penyembah Allah sudah ada yang mewakili kami, yaitu Yesus. Sekarang yang mewakili Kristen penyembah anak Maria ini siapa wakilnya di surga? Jawab. Jawab. Boleh jawab nggak? Ya jawab. Yesus pertama masuk surga ya. Dia menyembah siapa? Yesus pertama masuk surga dan sebelahnya. Dia yang menyembah disebutkan- siapa? Dia menyembah yang siapa? disebutkan- Dia menyembah Nggak siapa? ada. Yesus itu Tuhan. Gimana sih lo? Nenekmu sama? kiper. Yesus itu habiskan waktunya siang dan malam sujud menyembah kepada Allah. Ayo. Makanya. Maksa lo. Baca Yohanes 4. Gini. Baca Yohanes 4. Gini. Aku Lo maksa. menyembah apa yang aku Oke, lo kenal. maksa Kalian Yesus itu menyembah Isa. apa yang kalian tidak kenal. Itu perkataan Yesus. Sekarang Oke, jadi- mana wakilmu menyembah Yesus sudah ada di surga? Mana? Siapa namanya?
Jadi lo ngotot maksa Yesus Isa. Berarti kita Saya masuk tidak surga. mau bawa Isa. Saya tanya, Yesus ketika datang ke dunia, dia menyembah kepada Allah. Dia wakilnya umat Islam yang menyembah Allah sudah ada di surga. Sekarang wakilnya Kristen penyembah manusia ini siapa yang ada di surga? Yang di sebelahnya Yesus itu di surga. Sedangkan Muhammad aja nggak di surga. Muhammad aja nggak di surga. Alhamdulillah, Di wakil kuburan, kami disembah sudah ada di Allah. surga, sudah ada di langit, yaitu Yesus yang Suara kau gua tuhankan. kedengeran nggak sih, Nis? Sekarang Suara wakilnya gua orang mendem Kristen aja. penyembah manusia anak Maria ini yang ada di surga siapa? Nggak bisa kau jawab. Silakan Dinda Kores lanjut. Muhammad di mana? Muhammad Siap, di mana? siap ya. Ini ya, kita sekarang main Muhammad di data. mana? Kita sekarang main data. Kita perhatikan. Main Terangkat data, ke Muhammad di sorga. mana? Lukas Muhammad di 24:51. mana? Ini tuh Ditunjukkan. kalau misalnya yang ke sorga itu cuma Standar terjemahan ganda, Yesus standar cabang Indonesia yang ada di sorga itu. Tapi Nanti kalau kita ditunjukkan. lihat Yesus dengan bahasa aslinya Yunani, kita buka sekarang ya. Itu kan ada di Apa sih, nggak Lukas nyambung tuh. Nah, di sini nih. Lukas 24 nomor 51. Nggak Nah, usah kan ini naruh nih. bebas, Ini nih. kritik bebas, Ini kan kritik dari lu kan ada dua, gue bawain yang satu aja dulu. Nah, di sini ya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, Host ia dibesarin. berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Asik. Yesus cabang Indonesia. Kan gitu. Sekarang kita lihat dalam bahasa Yunaninya. Nah, di sini. Dibesarin. Kai Host. anepreto eiston oranon. Nah, di sini ada oranon nih. Oranon apa sih pengertiannya? Kita Ya, nanti buka saya sama-sama kawan-kawan. Kita lihat Yesus Yunani ini adanya di mana sebenarnya? Nah, di sini Ya, ya, nanti oranon. dijawab, nanti 3772. dijawab. Nanti dijawab. Sabar, nanti dijawab. Oranos adalah Oke. bentuk kata Silakan. pertamanya. Lalu kemudian definisinya heaven. Penggunaannya apa? Heaven. Nah, ini nih. The visible heaven. Apa itu the visible heaven? Surga yang kelihatan. Apa itu surga yang kelihatan? Adalah atmosfer atau langit. Yesus lu mentok di awan. Dar, selamat datang di kebenaran, bre. Jadi jangan pakai Korintus bilang Yesus ada di sorga. Yesus lu di awan, atmosfer. Ini sky. debat kusir Tuh, ini, heaven, debat the kusir. visible Sabar, heaven sabar, ya. sabar. Tuh. King mau jawab dulu. Jangan Nabi pakai Muhammad. Korintus, bre. Berikat aja. Nah, sedangkan sorga dalam bahasa Yunani apa? Di sini nih. Lu buka Elysium. Eli, bukan Eli Lamak Sabatani ya, tapi Elysium. Nah, ini Elysium. Nah, ini Elysium. Elysium, apa itu Elysium? Otherwise known as the Elysian Field, Ancient Greek. Nah, ini ya, ini Ancient Greeknya ya. Ini Yunani purba, Elysian Plains atau dataran Elysian. Apa itu? Ini adalah konsep setelah kematian yang dibentuk over time and was maintained by some Greek religious. Jadi bahasa Yunaninya sorga itu Elysian. Yesus lu pernah di Elysian nggak? Kalau nggak pernah jangan takia Korintus, mending diem bre. Kalau mentok cuma di langit, lu bareng burung merpati di atas. Lu menyembah orang yang ada di awan. Son Goku lebih keren. Kamehameha dia bisa. Gitu my bre ya. Jadi kembalilah ke bahasa Yunaninya supaya enggak bubuk kalau di room muslim. Kembali ke bahasa Korek, Yunaninya. Ayo, Gitu. diskusi sehat, yuk. Mentok cuma Ayo. di sini lihat. Ini oranon, visible heaven, debat kusir. atmosfer, sky, langit. Apa sih? The starry Ayo, heaven, nggak usah langit debat yang kusir. berbintang-bintang. Nah, langit rohani. Apa ini? Hah? Jadi Nah, jangan ayo, takia Kores. Korintus Debat. sok-sok membanggakan Yesus kami di sorga. Mentok Halo, cuma di kita awan. debat yang sehat, Itu Kores. kalau hujan awannya Nggak usah. nyungsep pluk gitu. Berapa kali tuh Yesus jatuh dari awan tuh kalau kayak gini caranya? Hah? Udah. Ayo Apa? kita bicara Udah sadar data. Mana ya. kok terdiam ini kawan-kawan kekeresan? Mana? Udah sembuh. Kok terdiam gini? Itu ya. Jadi yang pertama dalam Yahudi ayo kita- Yesus Sabar, itu King, namanya King. Isu. Ah ini ya. Nah, ini pertama Isu Enak aja Hanutsri. temanmu cuman Nah, bisa di dalam menjawab Aramaiknya kamu. Yesus ini adalah tunggu, mana dia? Iso tadi ya, yang Jesus name itu. Perhatikan di sini. Kemana orangnya? Kok terdiam dia? Nangis darah ya? Roh Kudusnya Iya, tidak aku- bisa aku- melawan data-data yang Kores kasihi dan urapi ini ya. Kores. Kok gue di Oh, udah ada- nongol lagi. Mana orangnya? Sini. Allah nyembah Ngomong lu, bangke. ngomong sini sekarang. Hah? Allah nyembah bangke. Ah. Allah nyembah bangke. Lu, Mama. Yesus lu menyembah Zeus. Nggak bangke Yesus lu bangke. menyembah Allah Hades, nyembah bre. bangke. Allah Bahkan nyembah Paulus bangke. lebih tinggi daripada Yesus. Kalian Nah, itu penyembah lu nikmati bangke. tuh ya. Muhammad Itu lu nikmati. itu Yesus katanya datang dari Bapa. Ah, Yesus katanya datang dari Bapa. Kita Nggak lihat Bapa itu maju-maju siapa? doanya. 1 Korintus 4 nomor Doanya 15 nih. Lu kalau mau main kayak gitu, gua Tetap aja ahli, jadi bre. Gua nih ahli nih. Semua penghujat itu gua makan.
Gitu. Nah, nih, lihat nih. Nah, ini. Yesus datang dari Bapa kan? Lu lihat di sini 1 Korintus 4:15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Yesus Kristus telah menjadi bapakmu. Bapaknya Yesus itu Paulus, ya. Paulus bapaknya Yesus itu. Nah, makanya diem gitu. Ayo Kores, gantian. Kalau nggak mau bikin nangis darah. Oke, Apa ya. lagi? Tunggu King Richard Deardi nanti tunggu dulu. Gua lagi menikmati masa-masa gua ngebubukin Tritung. Jadi nggak perlu main sopan lagi gua di sini. Nah, Mana orangnya kok terdiam dia? Aku yang mute. Malu ya? Yesus bapaknya Paulus ya? Aku yang mute. Buka. Oh, gua kira nangis darah. Ngomong, suruh ngomong. Ayo Kores, buka. Ayo Kores, Quran surat Al Imran ayat 6. Loh, Roh Kudus lu kan bisa bermujizat. Ya suruh buka mute. Res, aku sih minta Kalau sama ibu Muhammad ini, aja Roh Res, Kudus lu izin. ngapain lu sembah? Ngapain lu sembah? Aku minta izin Nah, gitu. kasih 1 Korintus 4 nomor 10 ibu ini, Res. Bukain dulu. Dan pengikut Dia sering mau keluar. Nah, ini nih, kalau 1 Korintus 4 di sini. Nah, di sini nih. Ya. Kami bodoh oleh karena Kristus. Nah, gitu. Jadi yang menyembah Kristus jadi bodoh. Nah, ini gua kena ban bentar lagi nih gara-gara bacain biblos sucinya mereka nih. Nyemoin Yesus sama Isa. berarti kalian tak Gereja Isa Al-Masih kalian yang make. Nah, ini 1 Korintus 4 nomor 10. Kami dablek, kami dungu, kami terbelakang mental oleh apa? Oleh karena apa ini? Kristus. Alah, tukang potong. Udahlah. Gereja Isa Al-Masih kalian yang make. Ayo, nangis. Mau nangis. Kalian yang miskin. Iya. Nah, kenapa lu kalau bisa ya baca surah Maryam 71, kenapa yang surah Maryam 72-nya nggak lu bawa? Nih, gua bawain ya. Surah Maryam. Kenapa pendeta lu suka potong-potong dalil gitu? Surah Maryam. Nah, kita buka di sini ya. Mana ada gua motong-motong dalil, lu nikmati ini, bre. Lu nikmati dalilnya. Ini kan surah Maryam 71 lu bawa. Iya enggak? Sirotol mustaqim. Iya enggak? Lu diem dulu. Lu lihat di sini lu, jangan pakai Korintus. Gua telanjangi Roh Kudus yang menuntun lidah lu untuk berbicara. Gua telanjangi Roh Kudus lu. Dan tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Nerakanya aja dalam kurung. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ini dari lu. Kenapa enggak lu lanjut ke sini 72-nya? Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut dar. Selamat datang di kebenaran. Ini kenapa nggak dibawa? Malu, iya malu. Malu iya, hah? Malu. Makanya Roh Kudus itu tukang fitnah kerjaannya. Ini enggak enak, ini enggak sehat. Kenapa coba kawan-kawan ini? Gua mau penginjilan sedikit ya. Jadi kawan-kawan kekristenan itu selalu menghujat Islam bukan karena Yesus, tapi karena memang Roh Kudus yang membuat mereka kesurupan itu memerintahkan begitu. Datanya ada di Lukas 12 nomor 12. Apabila orang menghadap kamu kepada majelis-majelis, Kores, sudahlah, nggak usah kita saling berdebat kusir ini. Jadinya saling menghujat ini nggak bagus. itu juga akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, jadi penghujatan itu datangnya tuh dari Roh Kudus, kawan-kawan, bukan dari pribadinya dia. Ini wanita ini hanya kesurupan Roh Kudus sehingga mereka begini. Lukas 12 nomor 12. Kasih aku, Ros. Masa nggak percaya? Dia nggak. Terima kenyataannya. Makanya jangan macam-macam, bre. Roh Kudus yang bebas pasien saya yang kelepas ini, pasien saya sudah lihat banyak. Kemudian Roh najis. Pasien saya ini, saya sudah selidiki pasien saya yang terlepas macam-macam lah roh dari RSJ ini. Karena animisme. Udah Ya turunin aja dulu ya, turunin. Stop dulu ya. Stop dulu Mbak, stop dulu ya Mbak. Mbak tadi masuk di sini itu tidak sopan, Salam langsung sirotol menghujat. mustaqim. Nah ini dia nih kan gini nih. Rambut dibelah 7. Ya udah turunin aja. Turunin aja. Daripada neraka isinya garam, ngapain neraka isinya garam? Turunin aja. Garam. Turunnya aja ya, Neraka isinya garam. Itu artinya pasar. Turunin ya. Jadi gini ya, Bro. Jadi gini ya Pak King ya, Bu Derni, ibu ini tadi masuk tiba-tiba. Lanjut Kang kawan. Tiba-tiba langsung menghujat, gitu loh. Iya udah. Oke. Jadi tolonglah ini ibu. Diskusi yang sehat aja, Ntar dulu nggak usah Pak saling King. menghujat Pak lah. King ntar dulu.
Jadi di sini dia itu kepanasan. Nggak usah lah kalau mau diskusi, diskusi aja. Kita harus saling menghormati satu sama lain, oke? Iya, setuju, Bu. setuju. Oke. Oke. Jadi sekarang gini, kita diskusi sehat ya, ganti-ganti atur waktu ya. Ya. Aku menanggapi dulu Bang Suma tadi yang menyangkut apa itu? Silakan. Karena setiap orang akan digarami dengan api ya. Ya. Oke ya, aku jawab itu ya. Ya. Oke. Di sini tadi Bang Suma mengatakan mengambil di Markus 9 ayat 49, betul ya? Ya. Aku dapat ketemu ayatnya nih. Ya. Dikatakan karena setiap orang akan digarami dengan api. Betul itu ayat. Tapi maknanya jangan salah, kita jangan mengambil cuma satu ayat begitu. Maknanya adalah merujuk kepada penghukuman di neraka bagi orang-orang yang berdosa dan tidak mau bertobat. Itu maksudnya, orang yang berdosa tidak mau bertobat, makanya digarami di api neraka. Itu maksudnya. Oke? Nah, kemudian tadi Bang Kores mengatakan aku bodoh. Lihat berapa tadi tuh? 1 Korintus 4 nomor 10. 1 Korintus 4 nomor 10 ya. Aku baca di sini 1 Korintus 4 nomor 10. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat. Kamu mulia tetapi kami hina. Jadi kalau dikatakan kami bodoh karena Kristus, bukan dalam artian seperti itu. Maksudnya gini, kami bodoh itu dikatakan kami ini umatnya, ya, umat pengikut Yesus, kami tidak ada apa-apanya dibanding Yesus. Ya, Yesus itu Kores bangkit adalah lagi Allah. yang ketiga itu kalinya. keyakinan kami ya. Jadi kita ini manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Oke, cukup Makanya ya. itu dikatakan kita ini bodoh. Itu Oke. maksudnya. Cukup ya, Bukan Bang Juma karena kasih Yesus waktu kita ya. bodoh, bukan Oke. begitu. Jangan dibalik. Cukup, Pak King. Oke ya. Oke. Silakan. Ya, beri kesempatan Bang Juma yang merespon karena Anda merespon Bang Juma. Iya, silakan Oke, Bang baik. Suma. Dengarkan saya, Bung. Saya nggak lama lagi ya, karena 1 jam kurang lebih saya ada kegiatan. Ya gini, di data Markus 9 ini kita bahas dikarenakan hujatan dari teman kita yang tadi itu. Di sini di data Anda jelas sekali dikatakan karena setiap orang akan digarami dengan api. Ini bercerita tentang neraka dan Anda iyakan. Lalu kemudian Anda mengatakan bertaubat. Bertobat ini untuk apa? Dari dosa, dosa apa? Lalu jadi yang menjadi korban di atas tiang salib itu nggak ada apa-apanya rupanya. Masih juga mau bertobat. Kenapa nggak dari dulu aja diajarkan bertobat sebagaimana ajaran orang Yahudi? Ternyata berdosa itu solusinya adalah bertaubat. Bukan dengan darah manusia. Itu satu. Kedua, Pak, di dalam data yang saudara tanggapi ini Markus 9 sangat jelas sekali. Barang siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil, ya, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan dikaitkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Orang-orang inilah yang menyesatkan seperti inilah yang kemudian akan digarami dengan api. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak. Anda menyesatkan anak kecil. Saya mau tanya. Anda mengajarkan anak Anda itu menuhankan anak Maria Yesus. Anda dapat ilmu dari mana? Sampai Anda bisa-bisanya mengajarkan anak-anak Anda menuhankan manusia. Di mana datanya? Di dalam kitab pengajaran yang diajarkan oleh para nabi Yahudi, bahwa ada pengajaran untuk mempertuhankan sesamanya manusia. Kalau tidak, berarti yang masuk neraka ini adalah Anda. Kenapa? Anda menyesatkan anak-anak kecil, meskipun itu adalah anak Anda sendiri. Siapa yang memerintahkan Anda untuk mengajarkan anak Anda mempertuhankan anak Maria? Jawab. Oke. Terima kasih Bang Suma. Iya, kalau pertanyaan Bapak itu, Bang Suma, itu jatuh lagi ke Tritunggal. Ya kan? Kalau berbicara Tritunggal, itu berbicara iman dan akal. Kalau Anda hanya mengatakan akal, iya kan, hanya melihat secara akal, tidak akan ketemu karena Anda tidak menggunakan iman.
Karena iman dan akal itu harus berjalan bersama, tidak bisa dipisahkan. Karena kalau akal saja, Anda akan jatuhnya ke subjektif. Hanya asumsi dan mencari-cari kesalahan. Kalau Anda secara beriman, saya nggak harus Anda suruh Anda beriman, saya hanya meminta Anda untuk berhikmat, ya, berhikmat atau kita objektif, tidak memihak. Kita lurus saja. Jadi Anda akan ketemu maksud ayat itu. Jadi kalau berbicara hanya akal, biar sampai kiamat kita bicara Tritunggal Bang Suma, tidak akan ketemu. Ya, tidak akan ketemu. Sama lah juga kalau kita berbicara isi Al-Quran, karena kami tidak mengimani. Ya kan? Jadi kayak begitu juga. Jadi kalau Anda bikin framing seperti itu, yang Anda sampaikan semua tadi itu seperti digarami, ya kan, aku bodoh karena Yesus, itu karena Anda menggunakan akal, tidak menggunakan iman. Ya perlu iman lah, maksud saya berhikmat, yang saya maksud tadi. Jadi tidak akan ketemu, saudara. Dan itulah saya katakan, kalau berbicara Tritunggal, sampai kiamat juga ini kita di sini, ini terus tiap malam yang diulang-ulang terus. Kita cari yang lain aja lah. Kalau yang begini-begini tidak akan ketemu. Ya kan? Jadi ya kita ya istilahnya ya yang penting kita aktif aja di TikTok, kita dapat koin begitu kan. Jatuhnya di situ aja. Itu aja terus diputar-putar. Tidak akan ketemu kalau bicara Tritunggal, saudara. Ya. Jadi begitu sementara. Ya, Pak, sebelum yang lain. Saya katakan gini. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal. Tapi orang yang pandai itu selalu berjalan lurus. Amsal 15:21. Amsal 15:14, hati orang yang bepergian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang yang bebal sibuk dengan kebodohannya. Pengetahuan itu landasannya adalah akal, Pak. Jadi kalau Anda mengatakan antara iman dan akal tidak bisa dipisahkan, betul. Tetapi antara iman dan akal itu tidak bisa berseberangan. Harus selaras, Bapak. Nah sekarang ketika Anda mencoba untuk menanggapi Markus 9:49, saya kembalikan data itu kepada Bapak untuk Bapak pertanggungjawabkan. Yang dimaksud di sana, orang yang digarami dengan api adalah orang yang menyesatkan. Orang yang menyesatkan diantaranya mengajarkan manusia, sesamanya manusia, mempertuhankan sesamanya manusia. Tapi kalau Anda bisa bantai itu, tentu Anda bisa memberikan data bahwa Yesuslah yang memerintahkan dirinya untuk dituhankan. Tapi mana data itu? Anda malah lari ke Tritunggal. Kapan-kapannya Yesus mengajarkan Tritunggal? Bukankah Yesus yang menjadi sentral pengajaran? Setiap yang percaya kepada Yesus sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan-perkataan yang pernah Yesus katakan ketika Yesus menjadi guru, menjadi maran bagi Bani Israel. Nah sekarang mana data itu? Mana perkataan Yesus yang akan dijadikan sebagai sandaran manusia itu selamat atau tidak? Anda mengajarkan anak kecil meskipun itu adalah anak-anak Anda sendiri untuk mempertuhankan manusia Yesus. Mana dalil pijakannya? Beriman oke, beriman. Tapi dari aspek akal yang tidak bisa dipisahkan dengan iman itu mana coba? Bisa Anda buktikan? Lari ke Tritunggal. Ajaran siapa Tritunggal ini Bapak? Jadi kalau Anda membawa data, harus Anda pertanggungjawabkan. Ini bukan cuma data. Anda sekarang dalam lingkaran penyembahan kepada anak Maria. Anda ajarkan kepada anak Anda. Mana dasar pijakannya? Ketika anak kecil Anda itu bertanya, Bapak kok kita menuhankan gambar ini? Kok dia kayak bule? Kok dia mirip Messi? Ini perintahnya siapa mempertuhankan ini Bapak? Ada dalilnya nggak dalam kitab kita Bapak? Apa yang Anda jawab? Apa jawaban Anda? Oke, saya jawab. Iman yang benar itu berdasarkan akal. Silakan Anda jawab, kasih data. Di mana Yesus mengajarkan untuk menuhankan dirinya? Silakan. Oke, saya jawab. Saya jawab ya banyak ini Bang Suma di sini di Alkitab. Yesus adalah Tuhan. Ya, memang tidak tertulis Yesus mengatakan aku adalah Tuhan sembahlah aku. Tidak seperti itu, tapi tersirat seperti di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah.
Yohanes 1 ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai satu-satunya anak dari Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia dan kebenaran. Di 1 Yohanes 5 ayat 20, dan kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah memberi kita pengertian sehingga kita dapat mengenal Dia yang benar, dan kita ada di dalam Dia yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 20. Di Roma 10 ayat 13, karena setiap orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Di Yohanes lagi, di Yohanes 8 7 sampai 58. Orang-orang berkata, kamu bahkan belum berumur 50 tahun, bagaimana Anda dapat mengatakan bahwa Anda telah melihat Abraham? Yesus menjawab, aku berkata kepadamu sebenarnya bahkan sebelum Abraham lahir, aku udah ada. Jadi sebelum Abraham, Yesus sudah ada. Yohanes 8, 22 sampai 24. Ini membuat orang Yahudi bertanya, apakah dia akan membunuh diri? Itukah sebabnya dia berkata, kemana aku pergi kamu tidak bisa datang? Tetapi dia melanjutkan, kamu berasal dari bawah. Saya Yesus dari atas. Anda berasal dari dunia, saya bukan dari dunia. Yesus bukan dari dunia. Aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu jika Anda tidak percaya bahwa saya adalah Dia yang memang akan mati dalam dosa-dosa Anda. Itu di Yohanes 13, 18, 19. Aku tidak menyebut kalian semua. Saya tahu mereka yang saya pilih, tetapi ini untuk memenuhi perikop kitab suci ini, Dia yang membagikan rotiku telah berbalik melawan aku. Aku memberitahumu sekarang sebelum itu terjadi, sehingga ketika itu terjadi, kamu akan percaya bahwa aku adalah siapa aku. Di Yesaya 44 ayat 6, begini firman Tuhan, Raja Israel dan penebusnya, Tuhan semesta alam. Aku yang pertama dan aku yang terakhir. Selain saya tidak ada Tuhan. Di 1 Korintus 8 ayat 6. Tetapi bagi kita hanya adalah satu Allah, yaitu Bapa, yang dari segala sesuatu ada dan untuk siapa kita ada, dan satu Tuhan, Yesus Kristus melalui segalanya sesuatu dan melalui Dia kita ada. Tuh. Di Wahyu, dan kepada malaikat gereja di Smyrna menulis perkataan yang pertama, yang terakhir, dan yang mati dan hidup kembali. Gimana? Masih banyak ini Bang Suma, kalau saya mau sampaikan satu-satu. Silakan. Yang Bapak sajikan itu iman dan akal-akalan. Kok iman itu bukan iman dan akal. Itu sabar. Silakan. Itu data yang Anda sajikan semuanya itu terbantahkan oleh Yesus. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua yang Bapak sebutkan tadi, Saudara Richard sebutkan tadi, pekerjaan yang Anda sebutkan itulah yang bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Salah! Bahwa Dia Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus adalah utusan. Bukti Dia adalah utusan, Dia mempertontonkan segala apa yang Anda baca tadi barusan. Jadi kehebatan Yesus yang Anda uraikan tadi, dengan mengatakan itu Dia adalah Tuhan, dan seterusnya. Justru Yesus membantah bahwa semua yang kulakukan, pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus kesaksiannya dirinya adalah utusan. Selesai. Yang kedua, ketika Anda mencoba untuk menarasikan Yohanes 1 nomor 1, saya ingin menguji Anda. Pada mulanya adalah firman. Saya ingin tahu dari Bapak, firman dengan mulut Tuhan dan firman Tuhan itu sama atau tidak? Pak Richard. Gimana? Mulut Tuhan dan firman Tuhan sama atau tidak? Sama. Sama, karena firman itu adalah perkataan Tuhan. Oke, baik. Sekarang saya tanya Ibu Darni. Perkataan Ibu dan mulut Ibu sama? Perkataanku dan mulutku, ya sama. Karena perkataanku itu keluar dari mulutku. Hai, perkataan saya ulang. Perkataan yang terlontar dari mulut Ibu dengan mulut Ibu itu sama? Sama, kalau nggak ada mulutku, nggak ada perkataanku. Tunggu dulu. Perkataan Ibu... Nggak mungkin dari lubang Ibu, saya katakan perkataan Ibu dan mulut Ibu itu sama? Sama. Yakin? Yakinlah, kalau nggak ada mulutku, mana bisa mana ada perkataanku. Itu bukan sama berarti. Mulut itu
adalah mesin, suara itu adalah produk. Sekarang kalau ibu menjadikan itu sebagai analogi, apakah kemudian pabrik kertas sama dengan kertas? Oh, Bang sama. Juma. Karena kalau tidak ada pabrik, tidak ada kertas. Logika apa ini? Kalau nggak ada mulut Bang Juma, bisakah Bang Juma berkata-kata? Oke, kalau begitu kita dan Tuhan adalah sama, betul? Beda dong. Loh, Jangan kalau samakan tidak ada kita. Tuhan, kita tidak ada, Bu. Beda. Firman dengan perkataan Tuhan sama. Kalau tidak ada Tunggu. Knalpot motor dengan asap sama? Knalpotnya dengan asapnya sama. Kalau nggak ada knalpot, nggak keluar asap. Ini ibu masih sehat kan malam ini? Waras dong, waras. Asap dengan knalpot motor sama? Sama, karena kalau nggak ada knalpot, nggak ada keluar asap. La haula wala quwata illa billah. Kenapa di bengkel nggak ada yang servis asap ya? Adanya servis knalpot. Bang Juma, itu bukan akal-akalan. Kalau nggak ada knalpot, nggak ada asap. Nah sekarang anyway, Gurunda aku dikit Gurunda pengen ini apa namanya matahin yang King Richard bilang 1 Korintus 8 nomor 6 hanya ada satu Tuhan katanya gitu kan. Tolong dong digedein dong ini aku dong. Nah, jadi kita kawan-kawan ini sudah alhamdulillah disediakan zaman yang digital ini ya. Karena berkah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini di 1 Korintus 8 nomor 6 kalau kita buka ke yang kuno, kawan-kawan ini kuno, nanti kita akan melihat yang seperti ini. Nah, ini ada terjemahan Brouwerius, Leitsdekker, Haulu, Bruckner dan Casberry. Nah, kita lihat ini. Ini Brouwerius ini tahun 1668, abad yang sama ketika VOC datang ya. Ketika VOC datang. Nah, ini jangan kaget. Nggak kelihatan, masa nggak kelihatan sih? Kecilnya nggak kelihatan. Kelihatan. Oh ya, tunggu dong, aku jelasin dulu ininya. Ini Brouwerius abad ke-17 ya. 1 Korintus 8 nomor 6. Perhatikan di sini kawan-kawan. Perhatikan di sini. Nah, ini ya. 1 Korintus 8 nomor 6 ya. Nah, ini Brouwerius punya ini. Welakin kita orang ada Deos. Ini belum Allah ini Deos. Deos Fatu juga. Fatu itu satu. Yang Bapa. Dari Fapa barang apa? Semua menjadi. Macabeta orang pada dia. Dan Tuan Fatu juga. Siapa itu? Yesus Kristus. Sekarang King Richard, ini Tuan atau Tuhan tertulisnya? Tunggu dulu, kita baca dulu. Kita jelaskan dulu. 1 Korintus 8 nomor 6 ya. Saya baca ya. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Yaitu terjemahannya. Kita lihat ini terjemahan Brouwerius lebih tua dari LAI, abad ke-17 tahun 1668. 1 Korintus 8 nomor 6. Dan Tuan satu juga. Ini Tuan atau Tuhan tertulisnya? Terangkanlah. Selamat datang di kebenaran. Nah, itu aja, silakan Gurunda dilanjut. Saya jawab dulu, Kores. Anda tidak bisa mau dijawab lagi? Kata per kata. Dari tadi itu saya sudah bicara itu sama Muhammad Zia itu. Karena bahasa mempunyai peradaban. Di mana peradaban memiliki konsep jadi Tuhannya di abad keberapa? Yesus ini jadi Tuhan di abad keberapa? Menyebut sesuatu digunakan kata. Untuk menyebut original teks saja, original teks sudahlah, selesai. Kata itu digabung menjadi frase. Jadi bahasa asli dari zaman Ibrani, zaman Musa ke zaman Yesus itu ratusan ribuan tahun itu juga berbeda. Iya. Katanya Yesus Tuhan di 1 Korintus 8 nomor 6. Ini Tuhan atau Tuhan? Bahwa sekarang kita yang terjemahan Indonesianya aja nggak usah bicara terjemahan aslinya karena mengalami perubahan bahasa. Ini terjemahan Indonesia ini terjemahan Indonesia tahun 1668. Itu bahasa Inggris, saudara. Jangan kok bahasa Inggris tidak bisa diartikan kata per kata bahasa Inggris. Kenapa? Jangan salah, saudara.
Bahasa Inggris iya. kata berkata. Nah, kenapa di abad ke-17 Yesus belum jadi Tuhan? Kenapa? Kenapa di abad ke-17 Yesus belum jadi Tuhan? Kenapa? Ini yang kita jawab, yang ini yang Anda baca terjemahan bahasa Inggris ini. Saya katakan ini bukan Inggris, ini terjemahan bahasa Indonesia. Welakin kita orang ada, Deos Fatu juga. Yang Bapak dari Vejapa barang apa Famoa menjadi. Ya. Yang apa yang diterjemahkan Lembaga Alkitab Indonesia? Lembaga Alkitab Indonesia. Lah ini LAI, ini dari LAI ini. Ini Museum Lembaga Alkitab Indonesia. Mana itu bahasa Inggris itu yang Anda bacakan tadi? Bukan Indonesia. Wah, astagfirullah, bahasa Inggris. Ini terjemahan tahun berapa saya tanya? Ini tahun 1668. 1668 dan sekarang tahun berapa? 2023. Nah, iya pertanyaannya sekarang, kenapa di tahun 1668 Yesus kok belum jadi Tuhan di Indonesia? Kenapa? Kores, tahun 74 saja LAI itu sudah direvisi terjemahannya, sudah berubah, sekarang sudah 2023. Anda ya kalau gitu kenapa dibacain terjemahan yang jadul kalau gitu? Kenapa dibacain terjemahan LAI kalau salah? Sudah bergeser artinya. Ya udah sekarang udah jadi Tuhan ya. 1668. Dari mana Anda bisa dapat 1668 terjemahan bahasa Indonesia? Ya dari alkitabsabda.org ini. LAI terakhir itu tahun 74. Diterjemahkan. Terjemahan gimana? Malu ya? Terjemahan kedua ini yang baru ini 2023. Iya, nah Yesus itu udah jadi Tuhan. Pertanyaannya begini sekarang ya. Kita akan kembali ke Gurunda. Gua udah ngasih data, King Richard. Pertanyaannya gini, kenapa? Ini Gurunda juga bisa jawab ya. Gurunda, kenapa di abad ke-17 seperti data yang aku bawakan, Yesus itu masih Tuhan, belum jadi Tuhan. Kenapa? Silahkan. Itu karena Anda artikan kata per kata. Standby dulu Pak King. Tidak bisa begitu. Pak King standby dulu ya. Banyuma. Aku dulu lah jawab. Aku ya. Silakan. Silakan. Mulai. Ingat ya, asap adalah knalpot. Jangan ada yang berkata-kata ya. Oke. Dalam bahasa Ibrani kata Allah, tunggu ya, kenapa ada Yesus ya? Dalam bahasa Ibrani kata Allah disebut dengan berbagai kata. Tunggu dulu. Pertama, Adonai, Tuhan atau Tuhanku atau Allah yang perkasa. Yang kedua, El, Allah yang kuat. Yang ketiga, Elohim, Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Yang keempat, Elyon, Allah yang Maha Tinggi. Yang kelima, Elohe Israel, Allah Israel. El Olam, Allah yang kekal. El Roy, Allah yang melihat. El Sadai, Allah yang Maha Perkasa. Immanuel, Allah bersama kita. Kenapa ada Yesus? Nah, yang tadi di dalam semua kata ini disandangkan itu untuk nama apa? Nama Allah. Nama Allah. Jadi nama pribadi Allah dalam bahasa Ibrani itu terdiri dari 4 huruf, yaitu Yahweh. Nah, Yahweh ini, tunggu dulu. Yahweh ini mengutus rohnya, kalemnya, firmannya ke dunia. Itulah Yesus melalui perawan Maria. Untuk apa Yesus diutus? Untuk menebus manusia dari dosa. Udah, itu makanya kenapa hadir Yesus. Jadi kami tidak salah lagi. Kami tidak menyuruh anak-anak kami menyembah manusia. Tetapi kami menyuruh anak-anak kami hanya menyembah kepada yang Maha Kuasa itu. Oke. Bang Juma lagi. Oke. Anda mengatakan Yesus utusan. Apanya yang diutus? Mulutnya atau firmannya? Firmannya. Yang diutus adalah kalem, roh, dan firmannya, Bang Juma. Jadilah manusia, daging. Di dalam kitabnya orang Yahudi, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Anda bisa membedakan antara firman dengan mulut? Nggak bisa. Sama katanya dia tadi. Nggak bisa, Bang Handi. Firman itu keluar dari mulut. Yesus keluar dari mana? Dari Maria. Dari mulut. Dari mulut baru ke Maria. Dari mulut ke Maria. Matahari keluar dari mana? Matahari keluar dari mana? Dari firman. Dari mulut, bukan dari firman. Jangan akal-akalan. Mulut Allah, Bang Juma. Kan mulut Allah yang berfirman, jadilah matahari. Gimana sih? Iya, kalau nggak ada sekarang mulut Allah, gini, Bu Dar.
sekarang begini Bu Darni, bisa ndak Anda membedakan antara mulut dan perkataan ibu? Bisa tidak? Ya bisa dong. Tapi dengan catatan, kalau tidak ada mulut ibuku, nggak bisa dia berkata-kata kepada aku, mengajarkan aku. Nah, sekarang apakah kemudian yang terlontar yang keluar dari mulut ibu Anda itu adalah ibu Anda? Bisa jadi. Nah, coba ibu mengatakan kucing. Yang keluar dari mulut Anda apa? Ibu. Kucing Ibu Darni yang keluar ketika kucing yang keluar kucing dari yang keluar. Kalau nggak ada mulutku sekarang ada nama kucing. Sekarang apakah ibu adalah kucing yang tadi? Jangan pertanyaannya jangan kayak gitulah Bang Juma. Lah, nggak bisa begitu Bu Darni, nggak bisa begitu. Yesus itu keluar dari mulut. Iya, Yesus itu keluar dari firman, rohnya. Keluar dari firman, keluar dari mulut, bukan keluar dari firman. Dia keluar dari mulut Tuhan. Makanya dikatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia itu murni adalah kalimat dari Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Betul? Betul. Nah, sekarang kalau begitu kenapa Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Ya, itulah pelajaran kami, itulah yang kami pelajari. Kan beda dengan kalian. Oh, berarti itu doktrin. Tidak berkesesuaian dengan firman. Loh, Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Yang maha berkehendak itu siapa? Iya, yang maha berkehendak itu tadi Yahweh. Yahweh lah yang maha berkehendak. Nah, ketika kemudian Yahweh ini maha berkehendak, kehendaknya itu terlontar keluar dari mulutnya. Apa yang keluar dari mulutnya bukan Yahweh, betul? Yang keluar dari roh kalemnya itulah manusia melalui rahim Maria. Ya, jangan ke situ dulu. Yang keluar dari mulut Tuhan. Janganlah Bang Juma putar-putar kayak kasing. Pusing kepala. Ini data Ibu. Ini data Bu Darni yang baik. Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Mulutku mengeluarkan perkataan. Maria, hamillah engkau. Maria hamil tidak? Hamil. Nah, yang dihamili Maria itu Tuhan atau perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan? Yang dihamili itu rohnya Allah, firmannya Allah itu. Kalau dia tidak roh, nggak mungkin dia hidup. Pasti roh dari Tuhan. Ya, jelas itu. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah yang keluar dari mulut Tuhan ini apakah Tuhan? Yang keluar dari mulutnya ya firman perkataannya. Nah, apakah dia itu adalah Tuhan itu sendiri? Bukan. Kan dari bilang Bang Juma, yang diutus itu adalah roh kalem dan firmannya yang keluar dari mulut Tuhan. Kenapa enggak Allah itu sendiri turun? Enggak bisa. Kalau Allah itu sendiri turun, hancurlah bumi ini. Makanya karena itulah kemudian yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan Tuhan. Itu kan menurut Bang Juma dan teman-teman yang lain. Kalau kami yang keluar dari mulut Allah itu yang berkata-kata kepada si Maria bahwasanya dia akan mengandung, itulah yang dikandungnya Roh Kudus, rohnya dari Allah itu, bukan persetubuhan. Semua roh yang ada pada diri manusia itu berasal dari Tuhan. Kenapa Yesus dikatakan roh dari Tuhan? Karena Yesus itu tidak diawali dengan persetubuhan ayah ibu. Maka rohnya seketika yang ada di dalam rahim ibunya adalah roh yang diberikan oleh Tuhan langsung, tidak melalui perantaraan ayah. Maka rohnya itu bukan roh dari hasil persinahan, tetapi roh yang berasal dari roh yang kudus. Itulah makanya Yesus itu suci.
Nah sekarang permasalahannya, yang menjadi Yesus ini bukan mulutnya Tuhan. Yang menjadi Yesus ini adalah sesuatu yang terlontar dari mulut Tuhan. Sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan bukan Tuhan. Iya. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti yang menjadi manusia ini bukan Tuhan, tetapi adalah makhluk ciptaan Tuhan. Nah, itu yang salah. Jangan dibilang Yesus itu ciptaan. Di situ kesalahannya. Oh, justru segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan itu ciptaan, Bu. Sekarang coba Anda berbicara, mulai dari berbicara Anda, apakah itu perkataan itu ciptaan Anda atau bukan? Coba. Perkataanku bukan ciptaanku lah. Perkataan perkataan yang keluar dari ibu itu adalah ungkapan yang dihasilkan dari ide dan gagasan ibu yang tercipta melalui suara. Jadi segala yang keluar itu adalah ciptaan ibu. Ibu yang membuat suara itu keluar karena ada mesin penggerak pada mulut ibu. Tapi berbeda dengan Yesus dengan manusia-manusia yang lain. Jangan samakan. Yesus itu kan udah dibilang. Yesus itu kan udah dibilang datangnya dari roh, kalemnya. Kita ini datangnya dari mana? Kita ini hidup berasal dari roh apa? Kita berasal dari karena persetubuhan mama dan bapak kita. Mau buka baju mereka dulu. Buka baju mereka masuk ke kamar. Tunggu dulu katanya. Kita. Beda dengan Yesus. Asal Yesus sama enggak dengan asal kita? Beda. Oh, jauh beda dong. Enggak lah. Kita berasal dari mana rupanya? Yesus kita berasal dari mana? Dari atas. Yesus berasal dari rohnya Allah. Allah iya, itu. Kita ini berasal dari mana? Kita ini berasal dari mana? Kita berasal dari manusia adalah ciptaan Bang Juma. Terjadilah sperma. Terjadilah sperma, pembuahan. Maka jadilah kita. Itu berarti gini, Ibu Darni, saya mau tanya kepada Ibu. Apakah Tuhan Maha Kuasa menciptakan manusia tanpa suami bisa hamil? Itu buktinya. Nah, itu Anda jawab. Berarti dia ciptaan. Bukan ciptaan. Yesus itu Kenapa Anda mengatakan bukan ciptaan? Hanya satu yang bukan ciptaan, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah itulah Bang Juma nggak mengerti maha besar, maha kuasanya Allah itu mampu melakukan apa saja pun. Kalau begitu Tuhan, kalau itu yang menjadi dasar pijakan Ibu, berarti Tuhan bisa menjadi iblis. Iblis kan jahat, nggak mungkin mau Tuhan menjadi iblis. Itu ada yang tidak mungkin, berarti ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada yang mustahil Tuhan menjadi kembar, mustahil Tuhan menjadi dua, mustahil Tuhan menjadi ciptaan, mustahil Tuhan menjadi iblis. Bang Juma, kalau Tuhan menjadi kembar bisa, tapi kalau Tuhan mau menjadi kembar bisa? Nggak mungkin. Nggak bisa, Bu. Berarti Tuhan kalau menjadi kembar berarti ada Tuhan menciptakan Tuhan yang baru. Bang Juma, Tuhan yang baru itu bukan Tuhan, tapi ciptaan yang menyerupai Tuhan, tapi KW. Bang Juma, Tuhan menjadi manusia pasti bisa, tapi manusia jadi Tuhan tidak bisa. Tidak bisa, Bu. Tuhan menjadi manusia itu nggak bisa. Itulah Yesus kami, Bang Juma. Itulah Yesus kami. Bagaimana ceritanya? Oke. Kita ikat jawaban Ibu. Tuhan menjadi manusia. Ingat, Tuhan menjadi manusia. Yang maha kuasa menjadi tidak maha kuasa. Oh, tidak bisa gitu. Bukan gitu, salah. Tidak bisa gitu. Tidak bisa gitu. Berarti yang maha kuasa tidak bisa berubah menjadi manusia. Masa nggak paham, Bu? Sedangkan malaikat bisa jadi manusia, Bang Juma. Masa Tuhan nggak bisa jadi manusia? Mana berarti lebih hebat dong, kalau malaikat menjadi ayam itu nggak pengaruh. Ini Tuhan, ngerti Tuhan? Tuhan menjadi manusia yang maha kuasa,
Yang maha kuasa menjadi manusia, tidak iya. maha kuasa, apakah bisa? Tuhan itu kan Sekarang saya tanya nih. Bang Suma. Saya tanya, dengarkan pertanyaan Abang Suma yang ganteng ini buat saudaraku berdua. Tuhan itu maha kuasa. Ketika dia menjadi manusia, maka Tuhan yang maha kuasa menjadi tidak maha kuasa. Betul? Tetap bisa menjadi maha kuasa. Buktinya Yesus. Bagaimana Yesus? Dia berkuasa. Tadinya Tuhan. Jadi apa Tadinya saja bisa, Tuhan. Tapi kuasanya tidak Dengarkan bisa saya, hilang. Bang. Dengarkan saya. Tadinya Tuhan menjadi bukan Tuhan. Betul? Tetap Tuhan. Yesus 100% manusia, 100% Allah. Begitu tetap dia berkuasa. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tuhan menjadi apa saja bisa, Bang Suma. Di mana datanya itu? Di mana datanya? Tuhan Di mana itu datanya? maha tidak bisa terbendung dari alam dan waktu, tidak bisa asal manusia, semua bisa. Enggak bisa, salah, Pak. Bang Jadi Tuhan itu bisa menjadi ayam. Tuhan bisa, dia mau atur dirinya bisa. Itu ciptaannya dia. Semua bisa, tapi kuasanya tetap ada. Loh, itu bukan Tuhan itu, Pak. Begini, Pak. Begini, Tidak Pak bisa, Rikar. tidak bisa dibatasi. Pak Rikar, Anda Menjadi harus apa saja membedakan. bisa. Pak Rikar, Anda harus membedakan antara iman dan akal-akalan. Ketika Tuhan, dengarkan dulu, Pak. Anda kan cuma akal-akalan dari tadi. Anda kan tidak percaya akal. Ketika Tuhan, loh, lalu apa yang bisa Anda jadikan mengatakan Yesus 100% Tuhan? Pada saat yang bersamaan dia 100% manusia. Iya, dia adalah firman yang telah menjadi manusia dalam diri Yesus. Oke, Dia giliran Anda Allah, sekarang dia saya juga tanya. manusia. Giliran Anda, Bu Darni diam Di dulu. dunia kodratnya Dia jadi adalah manusia. firman. Sekarang saya tanya Iya. kepada Pak Richard, apakah mulut dan firman itu sama? Sama lah. Karena Sama. apa yang keluar dari mulut Oke, itu dia coba. firmannya. Coba Anda berkata ayam. Apakah ayam yang Anda katakan sama dengan mulut Anda? Apa yang keluar dari mulut, kehendak apa yang keluar dari mulut, itu terjadi. Bukan itu pertanyaannya, Pak. Pertanyaan saya, apakah perkataan Anda dengan mulut Anda itu sama? Oh, tidak bisa dibedakan. Itu Anda bedakan mulut dengan perkataan. Tapi mulut Orang itu kan ditanya, jadi perkataan. Yesus ini Keluar dari perkataan mulut, atau mulut? Saya tanya dulu. Yesus ini mulut atau perkataan? Ya perkataan, firman. Nah, Firman perkataan Allah. udah selesai. Iya. Berarti dia bukan Sudah. pabrik. Dia bukan pabrik, Pak. Dia adalah produk dari pabrik, betul? Tidak, dia adalah firman. Lah apa sih orang Apa ini? sih? Iya. Itulah Dia aku adalah bilang firman, Bapak firman yang akal-akalan. jadi manusia. Saya Jangan tanya, Anda bawa dengarkan perkataan Pak. mulut dengan- Tuhan menciptakan segala sesuatu berdasarkan Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya mengatakan jadi maka jadi. Berarti pada diri Tuhan ada pabrik. Pabriknya disebut mulut. Dan itu ada di dalam Yesaya 55 nomor 11. Nah sekarang Ya, ketika kehendak Anda mengatakan, ya Yesus berasal dari firman, berarti Yesus berasal dari perkataan. Perkataan dengan bibir, dengan mulut itu beda. Kenapa Anda mengatakan mulut, Pak? Tertulis Kenapa ada kok. kata mulut? Ya saya. Perkataan saja sudah, Demikianlah nggak usah pakai mulut. firmanku. Tidak usah Demikianlah namakan mulut. firmanku. Dengarkan Pak, dengarkan. Di dalam bahasa Ibrani-nya tulisannya adalah P. P itu mulut. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Kemudian di dalam Mika 4:4, tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon araknya dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Tuhan punya mulut. Yeremia 9:20, maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan. Biarlah telingamu menerima firman dari mulut Tuhan. Berarti Tuhan punya mulut. Kemudian Yeremia 9:12, siapakah yang begitu bijaksana sehingga dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan. Berarti Tuhan punya pabrik, Pak. Pabriknya itu disebut mulut. Mulut ini menghasilkan firman. Yesus berasal dari firman kan? Bukan berasal dari mulut kan, Pak? Ya. Pinter. Oke. Yesus itu Berarti dari firman. dia ini bukan pabrik. Yesus ini hanya produk. Yang dikatakan produk adalah ciptaan. Bang Suma, yang keluar dari mulut Allah itu adalah ciptaan.
Ya. Betul. Beda. Yesus keluar dari mana? Beda. Yesus keluar dari mana? Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Dijawab Pak. Ya, Beda, firman jangan ini samakan. keluar dari mana, Pak? Ciptaan. Firman yang menjadi manusia ini Ciptaan keluar itu, dari mana? Ya, itu yang keluar dari mulut Allah, itu ciptaan. Ya, Nah, sekarang Yesus keluar dari mana? Yesus itu firman dari Allah langsung berubah Iya, menjadi firman. manusia. Pak, Bapak, firman Yesus ini, firman yang adalah Yesus ini keluar dari mana? Bukan dari mulut, itu kehendak Allah. Loh, Bapak Bukan dari kehendak mulut. Allah, Yang dengarkan, keluar dari dengarkan. mulut itu Matahari ciptaan. itu berasal dari kehendak. Dengarkan, Pak. Matahari berasal dari kehendak. Betul atau tidak? Betul. Iya, karena itu Ah. ciptaan. Jangan kayak gitu, Pak. Iya, Matahari, ciptaan. Yesus. Yesus adalah firman yang jadi manusia, bukan dari mulut. Oke, apakah matahari bukan firman yang menjadi manusia? Matahari? Firman itu dari mulut. Yang Loh. ciptaan itu dari mulut. Ya itulah, Loh. jadilah matahari, jadilah terang. Nah, Yesus? Ya, Yesus itu adalah firman yang menjadi Keluar dari manusia. Yesus, keluar bukan dari mana? Oi. Firman ini sebelum menjadi Yesus keluar dari mana? Tidak keluar dari mulut. Firman yang menjadi manusia. La Kalau haula wala ciptaan keluar dari quwata mulut, illa Bang billah. Suma. Bapak, Yang keluar dari Bapak, mulut semua itu Yesus ciptaan, ini, itu sabda. dengarkan, Bapak, Allah bersabda. Yesus ini firman Tuhan atau firman iblis? Kok firman iblis tidak ada? Ditanya dua. Saya Jangan tanya, ngaco deh. Yesus ini firman Tuhan atau firman iblis? Firman Allah yang menjadi Ya, manusia. firman. Roh Allah, Jangan bukan dulu roh lari iblis. kepada ajaran pagan. Saya tanya dulu dasarnya dulu. Yesus itu adalah jangan ketawa, Pak. Jangan menertawakan Iya, kebodohan benar. Anda, jangan. Iya, saya nggak ketawa. Jangan. Lucu aja. Jangan menertawakan kebodohan Anda. Yesus Tidak. ini adalah firman. Sekarang saya tanya, firman ini sumbernya dari Allah, dari Tuhan. Ya, Oke? betul. Oke. Nah, sekarang setiap firman yang keluar dari Bapa itu melalui apa? Kalau firman yang menjadi manusia beda. Firman yang keluar Buset dari dah. mulut itu Saya ciptaan. tanya, Bang. segala firman yang Begitu. keluar dari Bapa itu, dari Tuhan itu keluar lewat mana? Firman yang menjadi manusia. Kalau yang Anda katakan itu jadilah matahari, itu yang keluar dari mulut. Itu sabda. Saya tanya Itu dulu ciptaan. firman ini ketika keluar dari Tuhan lewat mana? Yang keluar dari mulut itu ciptaan. Tapi kalau firman yang menjadi manusia, menjelma manusia. Keluar dari Allah itu lewat mana? Bukan keluar dari mulut, bukan. Memang firmannya menjelma. Lalu keluar menjadi dari manusia. mana? Keluar dari mana? Keluar Firman dari yang mana? Menjelma, bukan dari mulut. Dia Iya, menjadi sebelum manusia. firman ini menjelma, dia berasal dari mana? Yang keluar dari mulut itu ciptaan, Bang Suma. Kita beda di situ, ya. Saya tidak Itulah tanya firman yang menjadi ciptaan manusia. Bapak, yang saya tanya Bukan keluar dari firman yang berubah menjadi daging ini itu tadinya berasal dari mana? Dari Allah, dari Bapa. Dari Allah. Ya. Allah ketika berfirman keluar lewat mananya? Bukan lewat mulutnya. Kalau Yesus yang Lalu keluar dari lewat mulut mana? Allah, itu Tuhan adalah berfirman ciptaan. lewat mana? Yang Tuhan keluar dari berfirman mulut lewat itu ciptaan, apa? Bang Suma, matahari. Saya tidak terang, tanya jadilah ciptaan terang. atau Itu semua tidak. itu semua ciptaan itu keluar dari mulut. Jangan. Lul, Kalau saya Yesus tanya, itu keluar, firman itu adalah selamanya kalau firman keluar menjadi dari manusia. Tuhan lewat apa, Tuyul? Sabar. Tuyul, sudah mulai Ini deh. Baking ini nggak cara menjawab. diskusi, Bang Suma. Baking ini muter-muter, Baking. Jangan ngegas. Jangan Baking Tukang muter-muter. tahayul, saya tanya, selamanya firman ketika keluar dari Tuhan itu lewat mana? Firman kan ada dua. Firman yang keluar dari mulut itu ciptaan. Kalau firman yang menjadi manusia, itulah Yesus. Jangan samakan Yesus adalah ciptaan. Berbeda Sebelum di sini, firman, Bang Suma. dengarkan Pak, saya tanya dulu, Pak, saya tanya dulu. Firman itu apa menurut Anda? Saya tanya kalau Bapak apa? Kalau Bang Suma apa? Firman itu apa? Saya tanya balik dulu. Perkataan. Firman itu apa? Kalau menurut Bapak, Firman itu adalah Allah. Buset. Ampun. Firman itu adalah Allah. 1 Korintus 4:10 Dan ada. firman itu adalah menjadi manusia. Di situ ada ayatnya, Bos. Ini 1 Mau Korintus baca? Yohanes 1 ayat 1. Oke. Sebentar. Oke.
Oke, Iya, baik. firman itu adalah Allah. Baik. Oke, saya maklumi karena ini adalah doktrin. Ini adalah doktrin. Oke ya. Terserah Anda doktrin atau apa, tapi jelas mengatakan firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Oke. Iya. Allah telah menjadi. Mari kita buktikan. Firman itu telah menjadi manusia. Yang menjadi manusia apa tadi? Firman. Firman itu apa tadi? Manusia. Firman ini apa? Pencipta langit dan bumi. Firman adalah Allah. Firman yang adalah Allah ini pencipta langit dan bumi. Iya, pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi menjadi manusia, betul? Iya, menjelma menjadi manusia. Oke, berarti sudah tidak ada pencipta langit dan bumi. Oh, tetap ada dong. Kenapa tidak ada? Sudah menjadi dia. Pak, Karena sudah menjadi Yohanes 1 manusia. ayat 1. Bang Suma, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu di Yohanes 1 ayat 1 jelas. Dan di ayat Oke, dengarkan 12, saya. Dan firman itu adalah Allah. manusia. Dengarkan. Dan firman itu adalah Allah, dan Allah telah menjadi manusia. Betul? Iya, menjadi manusia. Betul. Oke. Oke, ingat kata-kata Anda. Sekali lagi ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Allah dan adalah firman itu telah menjadi daging. Betul? Betul. Nah, Firman itu sekarang menjadi manusia. ketika dia menjadi daging, dia wujud apa? Itu wujud manusia, Yesus. Oke. Sekarang pada saat dia berwujud manusia, Allah dan yang adalah firman itu sendiri, wujudnya apa sekarang? Waktu itu? Tetap dalam bentuk roh. Allah itu roh. Nenekmu kiper, udahlah. Tetap, iya. Sekarang Anda mengatakan Susah, pada Anda mulanya itu adalah pakai firman. akal. Dengarkan. Anda pakai hitungan, Pada sulit. mulanya, Anda pakai logika. dengarkan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang firman dan Allah itu telah menjadi daging. Daging itu adalah Yesus. Sekarang Betul. firman dan Allah apa wujudnya? Yesus Firman itu wujud manusia, Yesus. manusia. Berarti sudah tidak ada Allah dan sudah tidak ada firman karena sudah menjadi manusia. Betul? Tetap ada Allah Bapa. Kan terbagi, Pak. Tiga pribadi. Iya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Tiga tapi tidak bisa dipisahkan. Dia tetap Sekarang satu. saya tanya dulu. Sekarang Aduh, Bang Suma, dengarkan. Jangan gila permanen. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yang menjadi Allah ini tiga-tiganya atau cuma satu, atau cuma dua, atau cuma sepotong? Tetap satu, Allah itu satu. Satu. Yang satu ini tadi menjadi apa? Menjadi manusia. Menjadi manusia. Yang satu menjadi Yesus. manusia. Oke, Yesus. menjadi Yesus. Yang lain menjadi apa? Roh Kudus. Ya, Berarti ada jadi dua. Jadi tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. La haula wala quwata illa billah. Tetap satu. Tadi Anda mencoba menipu mengatakan satu. Menipu. Tetap satu. Sekarang saya tanya, Pak, saya tanya. Sekarang saya tanya. Sabar, Bu Darni, sabar dulu Bu Darni. Bu Darni masih bisa diselamatkan. Ini yang ngaco ini, yang tua ini yang ngaco. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan Theos, dan firman itu ada. Jangan Allah, karena Allah tidak pernah menjadi manusia. Yang adalah Theos, dan Theos itu adalah firman, dan firman itu adalah Theos. Berapa pribadi di sana? Satu, tiga pribadi tapi satu. Ya, dengan Roh Kudus. Ada juga Roh Kudus. Tiga pribadi satu, tidak bisa dipisahkan. Di sini Anda bingung, Bang Suma. Anda bingung, makanya Anda pakai akal aja karena Anda hitung-hitungan. Baik. Tidak bisa dihitung-hitung, bukan bilang dia. Sabar dulu. Bang King, ini menguatkan darah, roh, air di dalam tubuh kita. Satu atau tiga, menjadi satu atau tiga. Oke, baik. Begitulah itu. Begitulah Trinitas itu, Bang Juma. Baik. Oke, sekarang gini. Bingung Anda, Bang Suma. Bang, gini. Pada saat Anda mengatakan satu pribadi, tapi ada tiga pribadi. Tiga pribadi. Satu hakikat. Oke. Tiga pribadi, Pada satu saat hakikat. Oke.
pada saat satu hakikat di sana, adakah manusia di situ? Itu kan menjelma jadi manusia, itu Yesus. Sebelum menjelma manusia, Allah jadi manusia, tetap satu saja. Ya, pada diri Satu Tuhan. pribadi. Dengarkan, satu hakikat ini kemudian mengentaskan 3 pribadi. Ya, betul. Betul? Betul sekali. 3 pribadi yang menjadi manusia ini, apanya Tuhan yang menjadi manusia? Allah anak, Yesus. Ya, itu setelah di dunia. Yang kita tanya ini hakikat yang satu. Yang satu ini, yang hakikat satu ini, apanya yang keluar dari dirinya menjadi junior? Apanya? Ya firman. Firmannya yang menjadi manusia. Firman. Pintar Anda ngomong. Firman. Firman. Yang menjadi manusia. Firman. Oke. Pada saat hakikat Tuhan berdiri sendiri, dengarkan. Pada saat Tuhan berdiri sendiri, di sana ada mulut. Mulut ini pribadi atau bukan? Mulut satu pribadi Allah, Bapa. Oke. Jadi di situ ada mulut. Oke. Apalagi yang ada di sana? Ya, Anda lah yang ada juga firman. Apa? Loh kan ada 3 pribadi. Satu mulut, satu firman, apalagi yang satu? Yang 3 pribadi itu ya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu 3 pribadi. Tetap mereka satu adalah Allah. Yang mulut di sini yang mana? Di antara ketiga ini yang mana yang mulut? Yang 3 pribadi di sini yang mana yang mulut? Ya Allah Bapa kan Allah yang berfirman. Iya, kan di sini ada 3 pribadi, Bapak. Yang mulut di sini yang mana di antara ketiga ini? Ya Allah. Satu Allah Bapa. Iya, Allah. Kan tadi Allahnya ada 3 pribadi. Yang menjadi mulut di sini siapa? Kok jadi mulut? Pokoknya dia adalah Allah yang satu, Allah yang esa. Kok jadi mulut? Bapak ngerti enggak, Bapak? Dengarkan, segala sesuatu yang diciptakan berasal keluar dari mulut Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi mulut Tuhan di sini di antara ketiga pribadi ini yang mana? Bang Suma, kalau keluar dari mulut itu adalah sabda, itu adalah ciptaan. Saya Yesus, tidak tanya itu, Pak. Saya belum. Manusia. Saya masih berbicara mengenai hakikat yang satu ini, yang katanya 3 pribadi. Di antara 3 pribadi yang satu, yang di antara 3 pribadi yang satu hakikat ini yang menjadi mulut di sini yang mana yang 3 pribadi ini? Iya, Allah Bapa, Allah Pencipta. Yang menjadi mulut di situ siapa? Allah Bapa, Allah Pencipta. Allah Pencipta yang menjadi mulut. Terus yang menciptakan segala mulut ini yang berfirman. Tidak, maksudnya Allah berfirman untuk suatu ciptaan itu keluar dari mulutnya. Ya, jadilah terang, jadilah matahari. Astagfirullahaladzim, ya Allah Karim. Yang 3 pribadi ini, Pak, yang 3 pribadi ini coba sebutkan. 1. Allah Bapa. Allah Anak. 2. Yesus. Nggak usah bawa Allah, Pak. Nggak usah. Bapak terus. Allah Roh Kudus. 3. Bapak terus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3. 3 pribadi tapi satu. Oke. Yang pertama Bapa, yang kedua Roh, yang ketiga? Yang kedua Anak, ketiga Roh. Oke? Anak ini siapa? Kok sudah ada anak di sini? Yesus yang Kok jadi sudah manusia. ada anak? Loh, memang sudah ada Yesus di situ? Memang sudah ada Yesus di situ? Iya, kalau sebelum Yesus ada ya tetap satu. Allah Bapa, Allah Pencipta. Ya, yang satu ini katanya 3 pribadi, Bapak. Yang 3 pribadi ini, itu, satu yaitu, hakikat ini. Setelah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus, ya itu disebut Allah Anak. Oh, berarti maksudnya? pada saat dia berdiri sendiri, Bapak, pada saat dia berdiri sendiri, itu belum ada pribadi lain. Dia sendiri, ya. Belum ada. Karena dia belum ada Yesus menjadi manusia. Jadi masih satu memang. Yang menjelma ini yang mananya? Yang menjelma ini yang mana?
Allah Bapa. Ya. Allah Bapa kan cuman sendiri toh? Dia menjadi manusia lagi. Bapak Ricard, pada saat Yesus itu belum ada, Bapak ini berdiri sendiri kan? Ini jaringannya siapa Bapak ini? berdiri sendiri, pada hakikatnya memang satu. Tapi Allah menjelma menjadi manusia, jadilah 3 pribadi. Tapi hakikatnya adalah satu. Oke. Dia tidak beranak, tidak dipan. Hanya menjelma menjadi manusia. Tunggu dulu Pak, tunggu. Yang saya cari adalah satu hakikat ini. Sebelum ada, dengarkan saya Pak, sebelum ada Yesus, sebelum ada Roh Kudus, satu hakikat ini pada dirinya ini yang menjadi Yesus itu yang Allah apanya? Bapa, Allah pencipta. Allah Bapa yang satu itu. Waduh. Sebelum menjelma menjadi manusia. Berarti sudah tidak ada Allah Bapa kan? Tetap ada. Tidak ada lagi Allah Bapa kan? 3 pribadi menjadi. Tadi katanya menjelma manusia, Bapa. bukan berarti tidak ada lagi Allah Bapa. Tidak, tetap ada Allah Itu namanya Bapa, nggak Allah menjadi, Anak, itu dan namanya Roh Kudus. membagi, itu namanya menambah, nggak menjadi, menambah. Berarti tidak menjadi manusia Pak. Menambah. Membagi manusia, diri itu lain. menjadi manusia berarti. Membagi diri atau menjadi? Itu asumsi Anda. Loh, kok jadi terserah? Anda Tuhan jadi bingung, Bapa kan? ini Ini membagi makanya, diri Bang atau Suma. menjadikan diri? Karena Anda, yang ada di pikiran Anda, yaitulah hitungan bilangan. Jadi 3, kok jadi 3? Allah itu jadi 3. Ada yang Tidak 3, begitu, 3, tapi satu. Memang Hakikatnya Tuhan satu. Anda bukan bilangan, Tidak Pak. bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Pak, dengarkan saya Anda dulu. menggunakan akal. Pak, sebelum Tidak, Anda menggunakan dengarkan. akal, Sebelum makanya alam jadi semesta. 3. Bilangan. Itu logika. Jadi Bapak harus 3. mengatakan saya gila dulu gitu. Jadi saya gila dulu gitu. Karena Anda mengedepankan logika aja, tidak berbicara iman. Jadi harus keyakinan. yang harus saya kedepankan ini apa? Yang harus saya kedepankan ini apa untuk memahami ini? Iman dan kepercayaan, ya. Tapi Bang Suma Oh, nggak perlu artinya harus saya jadi Kristen imani dulu aja. Anda nggak perlu harus Artinya jadi Kristen saya dulu imani untuk aja, nggak mengimani. perlu pakai akal gitu. Jadi nggak Tetap perlu pakai akal, jalan. saya imani aja. Akal Pak, dan iman nggak bisa dipisahkan, Bang Suma. Dia harus berjalan bersama. Oke. Kapan Kalau Anda begitu pisahkan, saya imani aja. Makanya Anda jadi bilang 3 Tuhannya, karena Anda hanya menggunakan akal. Berarti saya tidak mengimani. Berarti saya imani aja. Berarti saya imani aja, nggak usah pakai iman. Tetap akal ada, tetap. Ini Jangan makanya saya dipisahkan. pakai akal. Iya, karena Anda tidak beriman. Makanya bingung Saya jadinya. akan beriman kalau sudah masuk akal. La haula wala quwata illa billah. Aduh, ampun. Gimana sih Bapak? Sekarang gini. Jelas saya bingung Pak, karena tidak masuk akal. Karena akal saja, Anda gunakan akal saja. Jadi gimana ceritanya Anda mau saya beriman? Bagaimana saya mau berimani sesuatu yang tidak masuk akal? Jadi gini, saya nggak menyuruh Bang Suma jadi Kristen dulu untuk mengimani. Saya tidak perlu menjadi Kristen. Saya cuma butuh untuk memahami konsep ini. Nggak perlu Begini, saya menjadi Anda- Kristen. Saya cuma mau memahami, Pak. Betul. Jadi gini, Anda berhikmat saja lah. silakan. Maksud saya berhikmat. Maksudnya berhikmat itu apa? Maksud berhikmat itu apa? Begini, Anda gila aja gitu maksudnya? Dengar, berhikmat itu Anda tidak perlu jadi subjektif. Anda harus jadi objektif. Lurus saja Pak, nggak berat sebelah. Karena kapan Anda subjektif, Anda akan mencari kesalahan-kesalahan jadinya. Ini Jadi bukan mencari kesalahan, Pak. Ini bukan mencari kesalahan. Ini mencari jati diri Tuhan Anda yang adalah satu tapi tiga. Tiga tapi Anda paksakan menjadi satu. Seperti kita manusia, Bang Suma, ya, manusia itu kan terdiri dari daging, ya, toh, roh dan jiwa, dan itu tetap dikatakan manusia. Tiga, daging, roh dan jiwa, begini. Ketika manusia menjadi individu baru dari manusia itu sendiri, apanya yang menjadi individu baru? Ya, manusia tidak bisa, hanya Allah yang bisa seperti itu. Terus kenapa kamu menganalogikan manusia dengan Tuhanmu, Tuyul?
Tidak, ini contoh saja menyangkut karena Analogi itu tiga ini ada namanya, bingung. bro. Itu analogi. Anda menganalogikan sesuatu yang tidak cocok dengan sesuatu yang tidak Anda cocok. ambil itu. Gimana ceritanya? Manusia itu, saya kasih contoh analoginya. Manusia itu terdiri dari Manusia daging, tiga ya, pribadi. roh, dan jiwa. Ada roh, Nah, ada iya, tapi jiwa, disebut ada manusia. daging. Nah sekarang Tapi disebut manusia. ketika Oke, sekarang kalau Anda menjadikan itu tiga sebagai analogi, roda becak juga tiga, Pak. Oke? Nah sekarang saya tanya, pada diri manusia yang bisa menjadi pribadi baru, itu yang mana? Manusia tidak bisa jadi pribadi baru, dia tetap manusia. Berarti Hanya tidak Allah yang bisa dijadikan sebagai analogi. Aduh. La haula wala quwata Ya. illa billah. Akal-akalan Anda aja ini. Akal-akalan. Ya jelas Gini. lah. Anda Sudah jangan dulu. mengatakan Loh, Yesus bagaimana itu ciptaan? ceritanya Anda Tidak. mengatakan manusia itu Yesus identik bukan dengan ciptaan. tubuh manusia? Oke. Saya jangan mengatakan seperti oke. begitu. Anda menganalogikan Tuhan Anda itu dengan manusia. Manusia tiga pribadi. Sekarang coba Anda buktikan bagaimana manusia bisa membela diri. Bahwa dagingnya bisa menjadi individu baru. Manusia itu terbatas, Bang Suma. Tidak bisa beda dengan Allah. Lalu Allah kenapa sendiri itu semua sesuatu yang bisa. terbatas ini, kalau begitu berarti konsep Anda terhadap Tuhan itu terbatas, Pak. Kok terbatas? Benar. Saya hanya analogi. Loh, buktinya? Contoh manusia itu satu. Ya terdiri daging, satu. roh, dan jiwa. Allah Nah, sekarang begitu bisa juga. tidak? Allah Bisa Bapa, tidak yang satu ini menjadi Anak, tiga? dan Roh Kudus. Bisa Tapi tidak dia yang tetap adalah satu Allah. ini bisa tidak yang satu ini menjadi individu tiga? Bisa enggak? Yang satu yang mana maksudnya? Iya. Daging menjadi individu lain. Darah Tapi menjadi manusia daging terbatas. individu lain, rohnya menjadi individu Manusia lain. terbatas, Bisa enggak? Bang Suma. Bisa tidak? Tidak bisa, manusia terbatas. Manusia Beda dengan terbatas. Allah. Kalau begitu, Iya. kalau begitu Yesus terbatas atau tidak? Yesus adalah Allah, kok terbatas? Loh, Allah yang menjadi manusia. Terbatas atau tidak? Firman-Nya menjadi manusia. Terbatas atau Yohanes tidak? 1 ayat 1. Terbatas atau tidak? Terbatas atau Yesus tidak? tidak terbatas karena dia adalah Allah 100%. Aku tidak 100% dapat adalah berbuat manusia. apa-apa dari diriku sendiri. Ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya Yesus karena dia kodratnya sebagai manusia Dia dia lebih mengatakan manusia. seperti itu. Berarti Kodratnya sebagai terbatas. manusia. Janco.